Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya di sini Rasid Hidayatullah. Saya dari kampus IAIN Palangkaraya, dari prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membawakan artikel dengan judul Tasawuf Ekologi, Tinjauan atas Eksistensi Perkebunan Kelapa Sawit di Bumi Kalimantan Tengah. Pendahuluan, perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian di Kalimantan Tengah. Namun, di balik kontribusinya yang besar, terdapat banyak sekali dampak lingkungan yang diberikannya. Maka tasawuf di sini, tasawuf ekologi, diharap menjadi salah satu solusi akibat perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah ini. Pengertian tasawuf ekologi atau ekosufisme adalah konsep dalam sufi yang menggabungkan kesadaran lingkungan dan spiritual. Konsep ini yaitu menekan ke dalam hubungan etnis dan estetik antara manusia dan Tuhan, serta antara manusia dan ekosistem lainnya. Dalam tasawuf ekologi, alam diperlakukan sebagai saudara yang harus dipelihara dan dilestarikan karena merupakan sumber kehidupan dan pengetahuan. Next. Kita akan melihat perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, luas hutan sawit yang terdaftar di Kalimantan Tengah mencapai 967 hektar. Dari angka tersebut, Greenpeace Indonesia melaporkan bahwa lahan sawit ilegal di Kalimantan ini, ke wilayah Kalimantan Tengah, mencapai 817.000 hektar. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh total lahan sawit yang ada di Kalimantan Tengah itu berada di dalam kawasan hutan yang dilindungi. Lanjut, kita yaitu dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memiliki dampak lingkungan yang kompleks. Di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain eksploitasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan hutan, kehilangan aneka ragam hayati, dan polusi. Jadi dampaknya lingkungan dari perkebunan kelapa sawit ini terbagi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu membuka lapangan kerja, mendorong perekonomian daerah, dan menyediakan berbagai sumber energi yang terbarukan. Sehingga banyak rakyat itu membuka lahan gitu untuk membuka lahan persawitan untuk perekonomian. Akan tetapi dari dampak-dampak yang itu mempunyai dampak juga yang negatif, yaitu deforestasi, yaitu pembakaran lahan atau penebangan secara liar. Banyak dari berita yang saya lihat, anggapannya itu cara tersimpel untuk membuka lahan yaitu dengan membakar lahan atau perhutanan itu, sehingga menyebabkan polusi udara dan berbagai dampak negatif lainnya. Yang selanjutnya yaitu kehilangan habitat satwa liar. Banyak satwa liar yang kehilangan alam atau tempat tinggal hidupnya, yang awalnya hutan tropis segala gitu, akibat digantikan dan ditanamkan oleh perpohonan sawit, mereka kehilangan habitatnya. Tempat tinggal mereka yang seharusnya adalah hutan berubah alih fungsi menjadi hutan sawit yang digunakan oleh masyarakat dan para industri untuk mencari ekonomi. Dan juga dampak negatif lainnya yaitu mengurangi kemampuan alam untuk menyerap air. Perkebunan sawit ini mempunyai dampak juga ke dalam penyerapan air, karena sawit ini mempunyai anggapannya dikenal sebagai tanaman yang rakus akan air.
Jadi yang seharusnya hutan itu untuk menjadi hutan lindung untuk mencegah suatu banjir, akan tetapi dengan digantikannya hutan ke jadi perkebunan sawit, itu meningkatkan risiko banjir. Habis itu yaitu erosi tanah dan degradasi lahan. Ya, next. Nah, kita mengambil pandangan kepada tasawuf, yaitu eksistensi kelapa sawit dalam perspektif tasawuf ekologi. Nah, eksploitasi yang berlebihan yang mengabaikan keseimbangan ekosistem bisa dipandang sebagai tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai tasawuf yang menekankan harmoni antara manusia dan alam. Menurut Sayyid Hussein Nasr, jika sikap juhud, sikap wara, dan fakir dimiliki oleh seseorang, maka ia akan terhindar dari sifat serakah, hardonis, dan komentaris. Yang pertama yaitu juhud. Juhud yaitu berarti meninggalkan segala hal yang mengalihkan perhatian dari Allah. Jika seseorang itu menerapkan juhud pada dirinya, maka anggapannya dia akan meninggalkan atau tidak akan mengalihkan perhatiannya kepada eksploitasi berlebihan kepada perhutanan kelapa sawit. Yang kedua yaitu wara, yaitu berarti menjauhi segala sesuatu yang menimbulkan keraguan atau syubhat tentang kehalalannya. Apalagi hutan di Kalimantan ini mempunyai lahan rakyat dan lahan pemerintah. Yang ketiga yaitu fakir, berarti tidak berlebihan, menerima apa yang ada tanpa meminta lebih. Seorang sufi merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Orang yang menerapkan prinsip fakir pada dirinya, dia tidak akan merasa rakus dengan apa yang ia miliki. Dia akan selalu bersyukur, gitu. Orang yang menerapkan tiga prinsip ini, maka niscaya insya Allah orang-orang yang menerapkan nilai-nilai tasawuf ini, dia akan terhindar dari sifat serakah, hadonis, dan komentaris. Next. Maka salah satu solusi untuk menerapkan tasawuf ekologi kepada masyarakat yang supaya kita terhindar dari segala dampak-dampak negatif tadi, saya mempunyai 3 saran, yaitu yang pertama penerapan tasawuf dalam pengolahan lingkungan, yaitu kebijakan yang lebih memperhatikan keseimbangan ekologi, termasuk program reboisasi, perlindungan habitat, serta pengolahan lahan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran lingkungan. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai dari tanggung jawab spiritual, yaitu kita berikan pemahaman tentang tasawuf ekologi tadi kepada masyarakat, kita ajarkan dan segala macam. Dan selanjutnya yaitu keterlibatan masyarakat lokal. Di Kalimantan Tengah ini mempunyai masyarakat adat yang memiliki kearifan tradisional dalam jaga hutan, yang mana kita ketahui dari zaman dulu nenek moyang orang-orang Kalimantan Tengah ini mempunyai cara atau tradisi tersendiri yang perlu kita hargai dan dilibatkan dalam kebijakan pengolahan lingkungan. Kesimpulan, ekspansi kelapa sawit di Kalimantan Tengah telah mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan mengabaikan prinsip keseimbangan alam. Dalam konteks tasawuf ekologi, manusia memiliki tanggung jawab spiritual untuk melestarikan lingkungan. Solusi yang berkelanjutan dan dapat dicapai dengan menerapkan prinsip juhud, wara, dan fakir yang mendorong keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Sungai Kahayan harusnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih.